Alidaya ya, Pak Iya, Eko ya, iya. Alidaya. Orang diberhentikan dari satu hubungan kerja, apakah dia karyawan tetap ataupun kontrak, ya. Yang bisa seketika langsung pemberhentian itu adalah yang dimaksud sebagai tindakan yang sifatnya mendesak, gitu. Pelanggaran yang sifatnya mendesak. Kalau dulu mah pasal 158 lah di Undang-Undang 13, ya. Ya sebagian besar isinya itu adalah kesalahan berat, Pak. Kesalahan berat, bahkan ada unsur pidana di dalamnya. Itu bisa, Pak. Dianggap sebagai satu pelanggaran yang bersifat mendesak, ya. Nah, itu bisa langsung bisa putus hubungan kerja. Sekarang pertanyaannya gini, Pak. Apakah kalau dia tidak tercapai target prestasinya itu pelanggaran berat atau bukan? Gitu. Logis tidak. Kalau orang tidak mencapai satu prestasi, dianggap pelanggaran berat sehingga harus seketika diberhentikan gitu. Itu pertanyaan dasarnya itu, Pak. Kalau kita memang tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa berargumentasi bahwa itu termasuk kesalahan berat, maka kalau mau, yaitu tuangkanlah sebagai salah satu hal yang bisa menjadi dasar yang bersangkutan itu tidak dilanjutkan hubungan kerjanya. Tapi karena itu bukan kesalahan mendesak, maka harus ada mekanisme seperti tadi, Pak. Mungkin surat peringatan satu, dua, tiga. Begitu. Ya. Dan jangan lupa, Pak, kalau itu kontrak ya, kita itu selain harus bayar uang kompensasi, juga harus bayar ganti rugi, Pak. Double, gitu, ya. Ganti rugi itu adalah untuk kontrak yang belum dilaksanakan. Misalnya berapa bulan lagi dia kontrak habis? 6 bulan lagi misalnya. 6 bulan upah, Pak, mesti bayar ganti rugi. Nah, itu ganti ruginya kita mesti bayar. Ya. Selain ganti rugi, kompensasinya juga. Udah jalan 6 bulan, berarti setengah tahun ya. Setengah bulan upah, Pak. Untuk kompensasinya. Berarti kalau kita mau memberhentikan karyawan kontrak, 6 bulan lagi akan selesai diberhentikan sekarang. Ya. Sedangkan kontraknya adalah 1 tahun. Berarti kita mesti bayar itu ya 6 bulan ganti rugi, ya upah itu. Dan setengah bulan kompensasi PKWT. Gitu. Jadi ya tinggal ditimbang-timbang gitu kan. Apa worth it nggak, Pak? Ya gitu. Karena apakah kita sebagai vendor outsourcing ataupun kita sebagai user, kalau kita mempekerjakan orang dengan ya persoalan yang seperti itu, ya tetap aja berlaku kan ketentuannya, Pak. Ya, ketentuan bayar ganti rugi. Ya. Jadi mungkin kalau bagi karyawan kontrak sih barangkali tidak terlalu masalah yang mau diberhentiin sekarang atau enggak juga, yang penting bayar itu ganti ruginya. Betul nggak? Toh kalaupun nggak diberhentiin sekarang ya kita memang nggak mau pakai ya nanti tunggu selesai dilepas, tidak ada kontrak lagi, Pak. Betul nggak? Iya. Berarti Pak Dadang untuk Ya. amannya, untuk mengamankan perusahaan, memberikan satu pasal mengenai performance ya. Tadi apabila tidak mencapai performance tertentu, perusahaan dapat memberhentikan sewaktu-waktu gitu mungkin ya Pak. Ya, tapi itu bisa diperselisihkan, Pak. Betul nggak? Iya, Karena Bapak punya pasal itu rujukannya undang-undang yang mana gitu. iya, Ya nggak? iya. Itu yang dimaksud bahwa sebenarnya kan tidak boleh ada satu regulasi internal ya atau keputusan internal yang ternyata itu tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi, Pak. Ya, kalau mau ya kita harus tertib, Pak. Jadi itu yang tadi saya bilang, kalau orang tidak mencapai target kerja, apa itu pelanggaran berat? Itu pertanyaannya, Pak. Sehingga layak diberhentikan seketika. Kan gitu pertanyaannya. Ya kan? Jadi kadang kan begini, sekalipun kita udah tuangkan itu dalam perjanjian, ya kalau orangnya nggak terima, kemudian membawa ini kepada satu proses perselisihan, kita punya PR, Pak. PR-nya apa? Pasti diminta nanti oleh mediator atau mungkin oleh hakim itu dasarnya apa gitu.
Orang baru tidak mencapai target sekali udah Anda berhentiin gitu. Ya kan? Tapi kalau misalnya konsekuensinya itu adalah kita bayar semua ganti ruginya, mungkin tidak terlalu masalah. Kalau menurut saya lebih persoalannya adalah diganti rugi, Pak. Ya, selain masalah alasan pemberhentian ya. Ya bisa saja ekstrimnya begini, like or dislike juga lah, ya udah, lu berhenti. Kamu harusnya sampai kapan kerja? Sampai 3 bulan, gue bayar ganti rugi 3 bulan. Terus kamu udah jalan berapa bulan? Udah hitung aja kompensasi. Sepanjang majikannya atau pengusahanya bersedia melaksanakan hal itu, saya kira sih mestinya nggak ada masalah, Pak. Ya, mestinya nggak ada masalah. Kecuali kalau karyawannya adalah seorang petualang hukum, ya. Dia bilang, oh saya mah nggak butuh duit, Pak. Saya mah ingin mempertanyakan Bapak itu boleh nggak mem-PHK saya dengan alasan itu. Saya mau ngajak Bapak berperkara. Nah, itu berarti masuk kepada petualangan. Ya, kalau ketemu. Jangan heran, Pak. Mungkin kita akan ketemu orang kayak gitu. Yang dia mungkin nggak cari duit, Pak. Tapi pengen membuktikannya bahwa dia ada benar gitu. Bapak yang salah. Iya, pernah Pak ketemu Ya, kayak gitu Pak. pernah ketemu orang kayak gitu kan? Ya. Iya. Oleh karena itu yang saya bilang begini, yang ngurus manusia itu, Pak, nggak bisa hanya berbekal pasal-pasal, Pak. Ya, kita harus bisa manage manusia itu dengan tepat. Ya, manusia itu makhluk antik. Ya, makhluk antik. Kita harus hafal betul gimana. Ya, ya intinya sih beginilah kalau secara filosofis ya. Sebenarnya sepanjang kita ngelola manusia itu dengan basis memanusiakan manusia, ya. Sebenarnya aman-aman aja, Pak. Ya. Dan kita harus bisa buktikan kepada semua karyawan bahwa kita memanusiakan manusia. Itu prinsip dasar. Cukup Pak, makasih.